Memikirkan benar kadang-kadang ketika mereka karena keterbatasan ekonomi, makanya mereka akhirnya bekerja menjadi ART. Sama yang tadi Edi bilang, sebenarnya mereka sendiri juga punya cita-cita. Sedangkan kita yang sebagai atasannya, Ardas KAJ kita, solider dan subsidiaritas ini bisa kita jalankan dengan membantu dan mencari sebenarnya apa passion mereka. Sehingga ya saya percaya walaupun mereka telah selesai, seperti yang tadi Edi bilang, mereka justru balik memikirkan kita kembali, mencari orang, melatih mereka, agar supaya kita juga mendapatkan yang terbaik. Luar biasa. Eh, Baik, kita juga sering ya, Ed, ketemu bagaimana pendapat Edi tentang sering kalau kita keluar gereja, banyak sekali orang ngamen ya, ataupun orang meminta-minta. Dan tentu karena kita keluar dari gereja, oke lah kita berbela rasa, kita solidaritas. Seringkali kita memberi, ya memberi terlepas apapun itu. Tetapi subsidiaritasnya harusnya bisa kita lebih extend, lebih perpanjang lagi. Nah menurut Edi kira-kira seperti apa? Ini pertanyaannya dari tadi susah-susah ya ini ya Kak Erna nih. Tapi memang benar ya. Terus terang itu juga menjadi sebuah dilema juga ya di saya secara pribadi gitu. Karena waktu saya dibesarkan saya dulu kan lahir di Surabaya, dibesarkan di keluarga di Surabaya juga gitu ya. Kita tuh dibesarkan orang tua kita tuh selalu ngingetin, udah kalau ada orang yang minta-minta jangan dikasih. Nanti istilah bahasa Jawanya tuman gitu ya. Tuman tuh artinya kayak ketagihan gitu ya. Artinya kalau kita kasih satu, ntar tiba-tiba besok ada 10 yang ngantri gitu. Nah, dihadapkan di dalam suasana yang sama, situasi yang sama saat sekarang ini misalnya di luar gereja gitu ya. Memang sebagai seorang Katolik itu akan menjadi dilema. Kalau kita ngasih, tiba-tiba besok sekompi datang gitu kan, satu truk datang kan nggak lucu semua minta-minta. Tapi kalau kita nggak ngasih, ya gimana juga ya, mereka juga mungkin membutuhkan dan segala macam. Dan malah kadang-kala belum tentu juga mereka tuh benar-benar membutuhkan. Bisa jadi mereka pura-pura gitu kan. Mungkin ada yang pernah ada cerita kalau pengemis mungkin kakinya ditaruh dalam celana, pura-pura kayak nggak ada kaki, sebenarnya ada gitu kan. Ya, Dan lain sebagainya cerita-cerita seperti itu. Atau mungkin anak kecil yang harus dipaksa menjualan, dipaksa seperti seolah-olah mereka membutuhkan. Dok, uangnya mungkin bisa dipakai untuk mereka untuk hal-hal yang nggak berguna juga. Untuk drug juga ada. Kita nggak akan pernah tahu. Tapi kita sebagai seorang Katolik, kita selalu diingatkan dan kita selalu diajarkan kalau memang kita harus bisa membantu orang yang kecil. Dan membantu itu sebenarnya bukan berarti kita cuma sekedar ngasih duit atau kita memikirkan mereka. Oke, bisa kita kasih duit gitu ya. Tapi kalau misalnya mereka memang menggunakan untuk hal-hal yang nggak benar, ya itu sebenarnya bukan urusan kita. Karena itu kewajiban kita sebagai umat Katolik, kewajiban kita sebagai pengikut Tuhan, pengikut Kristus, ya kita mau bantu, ya bantu lah. ya. Kalau misalnya mereka ternyata pakai buat hal yang nggak berguna, ya memang bukan urusan kita. However, yang aku ingin garis bawahi di sini adalah, oke kita boleh bantu, tapi kita harus memikirkan jangka panjang. Jangka panjang itu artinya apa? Misalnya mereka mungkin mempunyai disabilitas tertentu. Mungkin secara penglihatan tidak bisa, mungkin tunanetra gitu. Mungkin kita bisa memikirkan bagaimana kita bisa mengorganisir dengan beberapa orang, kita membuat sebuah pelatihan khusus untuk mereka. Kita mengajarkan mereka sebagai padat karya. Kita mungkin memberikan mereka pelatihan untuk membuat sesuatu yang mungkin bisa diekspor. Mungkin kita bisa membuat sesuatu dari sampah, kita upcycle. Terus kita bisa jual ke perusahaan-perusahaan. Dan itu sebenarnya kita bisa bekerja sama dengan pelaku industri juga. Ada banyak sebenarnya cukup startup-startup ya yang aku juga tahu. Yang mereka memang bergerak di upcycle. Mereka memang sudah mempunyai supply chain, sudah punya off-takernya, mungkin dijualan ke IKEA, jualan ke untuk bikin furniture, atau mungkin jualan di beberapa perusahaan yang lain. Yang mana barang-barang itu asalnya mungkin dari sampah, dari segala macam. Yang kita pertanyaannya adalah kita mau apa enggak gitu kan. Apakah kita mau memikirkan mereka apa enggak? Itu tanggung jawab kita semua loh. Sebagai orang Katolik, memang sebagai anak dasar dari Keuskupan Agung Jakarta, memang kita harus memikirkan itu. Subsidiaritas, solidaritas. Dengan kita membantu mereka untuk mengembangkan talenta-talenta mereka, itu mereka jadi istilahnya nggak cuma meminta-minta terus, tapi mereka juga bisa berkembang dan mudah-mudahan bisa berguna untuk masyarakat. Amin, amin. Saya melihat anak-anak muda yang sekarang ya, yang couple ataupun anak-anak muda yang bekerja, bagi mereka, kami satu, kami tidak mempunyai waktu.
Kalau misalnya untuk sampai solidaritas, sampai subsidiaritas itu jauh, bukan bagian kita, ya mungkin yang lebih senior. Tetapi saya percaya seperti Edi yang masih muda ya, menurut Edi, untuk ada anak-anak muda yang merasa mereka sibuk, itu bukan bagian mereka, kayaknya itu terlalu jauh bagi mereka untuk bisa terlibat di dalam solidar dan subsidiaritas. Apakah ada suggest simple things ya, yang misalnya anak-anak muda ini bisa lakukan di tengah-tengah kesibukan mereka yang selama ini selalu mereka bilang, saya nggak ada waktu, saya nggak ada waktu. Aku rasa sih ini memang kenapa kok kita pentingnya untuk berkomunitas ya. Karena kadang-kadang kalau kita sendiri mungkin kita nggak punya ide. Betul. Mungkin kita mau tapi nggak ada ide. Kita mau tapi nggak tahu how to start gitu. Tapi kalau kita mempunyai mungkin di sama-sama OMK-nya atau mungkin sama-sama satu paroki, kita pelayanan bareng di gereja, itu terus kita mulai ngomong satu sama yang lain. Aku yakin kok sebenarnya mungkin akan ide-ide kolektif yang akan muncul macam-macam gitu. Dan sebenarnya ini juga bisa difasilitasi oleh gereja juga. Sebenarnya misalnya contoh, tadi kita balik ke dalam poin sebelumnya misalnya mengenai tentang pelatihan. Bisa jadi sebenarnya gereja melihat ada, wah ini bisa nih, bisa kita kerjakan bareng-bareng nih. Terus gereja mungkin nggak punya kapasitas, tapi gereja mempunyai wajah untuk membuat pengumuman itu di misa, untuk membuat sebuah organisasi khusus atau satuan satgas gitu ya, atau tim khusus. Terus gereja bisa membuat itu sebagai organisasi yang diorganize oleh gereja. Sehingga mungkin itu yang tadinya hanya berawal dari ide kecil, menjadi sebuah ide besar, menjadi sesuatu yang executable, sesuatu yang bisa dieksekusi karena mungkin aku nggak punya ini, tapi teman aku yang ini punya itu. Yang itu bisa membantu di situ. Itulah akhirnya seperti gereja juga, ada kepala, kaki, tangan. Akhirnya kita menjadi sebuah satu kesatuan, dan mimpi yang tadinya terlalu jauh menjadi sesuatu yang sangat bisa digapai juga gitu. Betul. Berarti apapun yang kita miliki tidak berarti saya tidak bisa melakukan selama kita mau memberi, pasti kita bisa memberi dengan apapun yang kita miliki. Dan tentunya juga dengan minta hikmat Tuhan sekali lagi ya. Benar. Karena meskipun kita nggak tahu pun selama kita punya niat, kita punya hati, Tuhan pasti buka jalan kok. Pasti diketemukan sama orang yang tepat, pasti diberikan kemampuan, pasti diberikan talenta. Karena Tuhan tidak pernah memanggil orang yang sangat mampu, tapi Tuhan akan membuat orang yang tidak mampu menjadi mampu. Amin. Setuju. Ada lagi dukungan apa yang Edi harapkan dari gereja agar karya ini dapat lebih berkembang, Ya, kalau lebih untuk anak-anak muda. Ya, kalau menurut aku sih gereja mesti bisa memfasilitasi ya. Fasilitasi itu memang tadi mungkin gampangnya kebanyakan mungkin orang mikirnya, oh ya di gereja kita fundraising dia minta duit. Nggak selalu sebenarnya. Tadi seperti yang tadi sempat aku bilang di sebelumnya, bisa membuat jadi organizer, membuat sebagai mempertemukan orang gitu ya di gereja. Atau mungkin juga gereja juga bisa memberikan fasilitas-fasilitas. Misalnya dengan memberikan mentoring khusus untuk bagaimana supaya kita bisa melakukan apa sih kontribusi yang lebih banyak gitu. Karena kadang-kadang informasi yang gereja tahu mungkin banyak yang kita nggak tahu. Misalnya gereja tahu kalau mungkin di daerah mana mungkin Kalimantan, Pontianak gitu mungkin dibutuhkan adanya eh, pembangunan untuk membangun rumah atau membangun jembatan gitu. Ya itu kan sesuatu yang mungkin aja di dalam kemampuan kita atau talenta yang kita miliki atau saat kalau kita kenal seseorang mungkin itu kita bisa membantu untuk mengenalkan atau bahkan mungkin kita bisa berkontribusi langsung karena mungkin kita tahu someone yang ada di Pontianak. Nah, gereja juga bisa proaktif untuk memperkenalkan atau bisa istilahnya tidak sungkan untuk membawa atau menginvolve umat untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada bareng-bareng gitu. Baik. Edi, terima kasih banyak untuk kesempatan ini. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin Edi bisa memberikan pesan-pesan kepada umat gereja Katolik, bagaimana mereka boleh terlibat, ikut serta di dalam karya pastoral, terlebih-lebih Ardas 2024 ini, solidaritas dan subsidiaritas. Oke, thank you banget Kak Erna. Kalau menurut saya sih sebenarnya buat teman-teman semua umat Katolik yang ada di KAJ, kita ini mungkin nggak usah mikir terlalu banyak yang macam-macam karena sebenarnya di sekitar kita tuh banyak banget yang bisa kita lakukan.
Kita nggak usah mikirin kayak yang aneh-aneh, tapi kalau tadi kita ngomong dari gereja, lingkungan kita di gereja, atau kita mau lingkungan kita di rumah, atau bahkan lingkungan kita di kantor pun, kita banyak yang bisa kita lakukan buat teman-teman sekitar kita. Tentunya buat teman-teman semua juga yang ingin terlibat lebih dalam lagi, nggak usah jauh-jauh juga, kita semua juga bisa terlibat di karya pastoral PSEKJ. Nah, di karya pastoral PSEKJ itu kita mempunyai beberapa program, salah satunya kita ada ASA, kita ada Ayo Kerja, kita ada HPS, kita juga ada CU, Koperasi ya, kita juga ada Sabuk, dan kita ada APP. Jadi kalau memang kepingin terlibat, jangan sungkan, jangan takut untuk bertanya, mulai aja dulu, langsung hubungin. Nanti kita pasti di paroki masing-masing pasti akan ada yang membantu dan kita bisa memulai start start early dan sekarang kita bisa melakukan semua dan untuk menjadi positif buat teman-teman kita semua. Thank you so much, Edi, sudah ikut serta di dalam podcast PSI KAJ. Kita berharap semua yang mendengarkan podcast malam hari ini, kita bisa juga membantu Ardas Gereja Katolik yang di solidaritas dan subsidiaritas. Terima kasih. Thank you, thank you, thank you. Thank you.